Kamu mengira dia sudah melupakanmu, sudah menjalani hidup barunya tanpa menoleh ke belakang. Tapi tahukah kamu bahwa diam-diam, fotomu masih tersimpan rapi di galeri rahasianya? Setiap malam, sebelum tidur, dia memandangi wajahmu seolah mencari jawaban yang tak mampu ia temukan sendiri. Sampai akhirnya ia memilih jalur yang tak biasa, meminta petunjuk lewat penerawangan, berharap semesta bisa menjawab pertanyaan yang terus menghantuinya. Apakah masih ada jalan untuk kembali padamu? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema fotomu disimpan di galerinya. Dia setiap hari selalu minta petunjuk tentangmu ke penerawang. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu Ten of Swords membuka pembacaan ini dengan energi penyesalan yang sangat dalam dan mendalam, seolah-olah mengisyaratkan sebuah titik di mana segalanya tampak hancur dan tak terkembalikan lagi. Ada luka yang sudah terlalu dalam untuk disangkal, luka yang menyayat hati dan tidak bisa diobati begitu saja, bahkan oleh waktu sekalipun. Seseorang dalam kondisi ini merasa benar-benar kalah oleh keputusan-keputusan yang pernah ia buat. Keputusan yang mengubah segalanya dan membawa mereka ke titik terendah dalam perjalanan hidupnya. Ini adalah momen di mana hati dan jiwa mereka berada di ambang kehancuran total. Sebuah titik nadir yang menandai sebuah perjalanan batin yang penuh luka dan penyesalan. Dia mungkin tampak baik-baik saja dari luar, menjalani hari-harinya dengan rutinitas yang tampak biasa-biasa saja. Tetapi secara batin, ada kehancuran yang tidak terlihat oleh mata kasar. Ada kekosongan yang dalam, luka yang membekas, dan rasa kehilangan yang begitu menyakitkan, sehingga hanya energi semesta dan kekuatan spiritual yang mampu memberi mereka kekuatan untuk bertahan. Inilah sebabnya mengapa dia merasa butuh panduan spiritual, bukan hanya dari logika atau akal sehat, tetapi dari energi semesta yang lebih tinggi, kekuatan yang melampaui dunia fisik, dan menghubungkan jiwa-jiwa yang saling terkait. Kemudian muncul Seven of Pentacles, yang menggambarkan seseorang yang tengah menanti hasil dari sesuatu yang telah lama ia tanam dan rawat dengan penuh harap. Dia mengingat masa lalu bersamamu, semua kenangan manis dan pahit, perjuangan yang telah kalian lalui bersama, serta janji-janji yang dulu diucapkan, dan pernah menjadi fondasi dari hubungan kalian. Kini, dia sedang menunggu keajaiban itu datang kembali, seperti benih yang telah ditanam dan berusaha tumbuh di tanah yang penuh harapan dan doa. Dia terus-menerus menanyakan kepada penerawang, kepada semesta, apakah kamu masih menyimpan rasa, apakah kamu masih bisa menerima kembali energi lamanya, dan apakah ada peluang untuk memperbaiki semuanya dari awal. Rasa penantian ini bukan sekadar harapan kosong, melainkan sebuah usaha yang penuh ketekunan dan keyakinan bahwa sesuatu yang berharga masih bisa dipertahankan dan dibangun kembali. Knight of Wands memperlihatkan bahwa, meskipun dia berusaha bergerak maju, ada dorongan yang terus menariknya kembali padamu. Hasrat yang belum selesai, rasa penasaran yang membara, dan keinginan kuat untuk memperjuangkan sesuatu yang berarti bagi keduanya masih menyala-nyala dalam dirinya. Dia masih terbakar oleh semangat dan keinginan untuk memperbaiki, menyelesaikan, dan merebut kembali apa yang dulu pernah menjadi bagian dari hidupnya. Meski semesta belum memberi lampu hijau, dia tetap nekat dan berani melangkah, mencari jalan di luar jalur konvensional dengan mendatangi paranormal, dukun, atau spiritualis, karena jalur biasa, baik itu melalui percakapan langsung atau tindakan konvensional, sudah tak mampu memberi jawaban yang memuaskan. Dia membutuhkan petunjuk dari energi yang lebih tinggi, dari kekuatan alam semesta yang mampu menyampaikan pesan dan arahan yang lebih dalam. Two of Pentacles hadir sebagai gambaran kebimbangan batin yang sangat kuat. Dia sedang berjuang di dalam dirinya sendiri, berusaha memilih antara dua pilihan yang sangat berat. Apakah harus move on sepenuhnya dan melupakan semuanya, atau kembali padamu dan mencoba membangun kembali apa yang dulu telah hilang?
Hidupnya tidak stabil dan penuh ketidakpastian karena bayanganmu masih terlalu kuat, terus menghantui dan menguasai pikirannya. Ini menjelaskan mengapa dia masih menyimpan fotomu diam-diam, sebagai sebuah kenangan yang tak ingin benar-benar hilang, atau sebagai pengingat akan sesuatu yang pernah sangat berarti. Kamu bukan sekadar masa lalu baginya, melainkan poros emosional yang sangat penting, sebuah bagian dari dirinya yang belum bisa ia lepaskan dan biarkan pergi. Hubungan ini, meskipun terluka dan penuh keraguan, tetap menjadi sesuatu yang sangat berharga dan sulit dilupakan. Kemudian, Three of Swords memperkuat energi luka batin dan patah hati yang belum sembuh sepenuhnya. Entah kamu yang meninggalkannya, atau dia yang meninggalkanmu, atau bahkan keduanya yang saling menyakitkan satu sama lain, trauma dan luka dari perpisahan itu masih sangat membekas di hati mereka. Trauma ini bukan sekadar rasa sakit yang biasa, melainkan luka yang meninggalkan retakan spiritual dan emosional yang mendalam. Seperti sebuah luka yang tak kasat mata, namun terasa sangat nyata dan menyakitkan, membuat ikatan kalian terasa berat dan penuh beban. Rasanya seakan-akan ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang tertinggal, dan harus disembuhkan agar bisa melangkah ke tingkat yang lebih baik. Tapi menariknya, Ten of Cups hadir sebagai pengingat bahwa di dalam lubuk hati terdalam, dia masih melihatmu sebagai rumah dan tempat kebahagiaannya. Kamu adalah definisi dari kebahagiaan yang dulu ia pikir akan bertahan selamanya. Sebuah visi ideal tentang cinta dan kehidupan penuh makna. Itu sebabnya dia terus meminta petunjuk dari semesta. Karena dia ingin tahu apakah masih ada kemungkinan untuk meraih kembali kebahagiaan itu, untuk menyatukan kembali dua hati yang dulu pernah bersatu? Apakah jalur kalian memang ditakdirkan untuk bersatu kembali setelah semua luka dan kehilangan ini? Pertanyaan ini terus bergelayut di benaknya, sambil berharap dan berdoa agar ada jalan keluar yang membawa harapan baru. Page of Pentacles menyiratkan bahwa dia ingin memulai sesuatu dari awal, dari nol, dengan niat yang bersih dan hati yang tulus. Dia sadar bahwa untuk membangun kembali kepercayaan dan kedekatan, dia harus lebih hati-hati dan bijak dalam langkahnya. Mungkin saat ini dia sedang mencari cara untuk menghubungi kamu kembali, atau sedang merancang rencana-rencana kecil yang penuh harapan, yang perlahan akan menumbuhkan benih baru di tanah yang dulu pernah retak dan pecah. Dia berharap bahwa kali ini, dengan lebih penuh perhatian dan kesungguhan, hubungan mereka akan tumbuh lebih kuat dan tahan banting. Semangat memperbaiki dan memperbarui hubungan ini menunjukkan bahwa dia benar-benar ingin mengubah segalanya menjadi lebih baik. Dan kartu terakhir, Ten of Pentacles, menunjukkan harapan tertinggi yang sangat kuat dan penuh keyakinan. Ikatan yang langgeng dan stabil, bahkan mungkin sebuah pernikahan atau hubungan jangka panjang yang penuh makna. Ini bukan sekadar obsesi sesaat atau keinginan superficial, melainkan kerinduan akan kehidupan yang penuh makna, harmoni, dan kebersamaan yang abadi. Dia ingin membangun sebuah keluarga, sebuah fondasi yang kokoh dan penuh cinta, yang tidak mudah goyah oleh waktu atau rintangan. Tapi semua itu bergantung pada satu hal penting. Apakah kamu juga merasakan panggilan yang sama? Apakah kamu siap membuka hati dan memberi kesempatan kedua? Kesimpulannya, energi dalam pembacaan ini sangat kuat dan spiritual, menunjukkan bahwa hubungan kalian bukan hubungan biasa. Ini adalah koneksi yang melibatkan karma, pembelajaran jiwa, dan keterikatan batin yang sangat dalam. Ketika seseorang sampai harus mencari tahu tentangmu melalui penerawangan, itu berarti ikatan kalian tidak pernah benar-benar berakhir. Hanya terputus di permukaan saja. Sekarang, semesta sedang memutar ulang frekuensi lama itu, menghidupkan kembali energi dan kemungkinan yang pernah ada, agar kalian bisa menemukan jalan kembali satu sama lain, dengan pemahaman dan cinta yang lebih dalam lagi. Apa sebenarnya yang membuat dia sulit melupakanmu, meskipun sudah berulang kali mencoba untuk menghapus jejakmu dari ingatannya? Jawaban atas pertanyaan ini tidak sesederhana sekadar masih cinta, yang seringkali dianggap sebagai alasan utama. Di balik itu, tersembunyi sesuatu yang jauh lebih dalam dan kompleks, sesuatu yang menyentuh inti eksistensinya dan menggetarkan relung hati yang paling dalam.
Yang terikat di dalam dirinya bukan hanya sekadar rindu yang membara, tetapi energi jiwamu yang pernah menyentuh dan mengubah bagian paling sunyi dari hidupnya. Kamu bukan hanya seseorang yang pernah dia kenal dan pernah dia cintai, tetapi juga merupakan cermin dari diri yang belum sepenuhnya ia pahami. Kamu adalah pemantik kesadaran yang membukakan matanya terhadap aspek-aspek dirinya yang selama ini tersembunyi, serta getaran batin yang mengubah cara dia memandang dunia dan dirinya sendiri. Kehadiranmu dalam hidupnya bukan sekadar tentang hubungan cinta biasa yang berakhir dengan kata selesai dan berakhir. Ada sesuatu yang lebih dari itu. Sebuah getaran yang menyentuh luka lamanya, menyembuhkan sebagian dari luka itu, tetapi sekaligus membuka mata bahwa ia belum sepenuhnya utuh dan sempurna. Kamu datang di waktu yang tampaknya salah, di saat dia sedang terpuruk atau dalam keadaan yang tak ideal, namun kehadiranmu memiliki maksud yang jauh lebih mendalam dan penuh makna. Saat semuanya berakhir, bukan hanya kenangan yang tertinggal sebagai jejak masa lalu, tetapi juga penggalan dari dirinya sendiri yang ikut pergi bersamamu. Sebagian dari jiwanya yang belum siap untuk melepaskan, tertinggal dalam bayang-bayang kenangan yang terus bergaung dalam relung hatinya. Kamu pernah membuat dia merasa pulang, sebuah perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Bahkan ketika kalian tidak selalu sepakat, bahkan saat perbedaan dan ketidaksepahaman muncul, kamu tetap menjadi satu-satunya yang mampu menatapnya dengan mata yang penuh kejujuran. Melihat bukan hanya topeng yang dia tunjukkan kepada dunia, tetapi juga jiwa rapuh yang tersembunyi di balik lapisan-lapisan pencapaian dan keberhasilannya. Tidak banyak orang yang mampu melakukan itu, dan itulah yang membuat hubungan kalian terasa begitu mendalam dan penuh makna. Perasaan pulang yang dia rasakan saat bersamamu adalah bentuk dari koneksi yang melampaui logika, sebuah ikatan batin yang menyentuh inti dari keberadaannya. Sehingga ketika kamu pergi, dia merasa kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Inilah yang membuatnya merasa sakit sekaligus candu. Karena kamu adalah seseorang yang mengenalnya lebih dalam daripada dirinya sendiri. Kamu mengetahui bagian-bagian dari dirinya yang sulit dia akui dan pahami sendiri, bagian yang tersembunyi di balik keberhasilannya, di balik senyum dan pencapaian publiknya. Maka ketika kamu menghilang, bukan hanya kekosongan yang dirasakan, tetapi juga pertanyaan yang terus berputar dalam benaknya. Apa yang salah dalam dirinya, sehingga ia kehilangan seseorang yang begitu berarti? Ia mulai mempertanyakan ketepatan jalan hidupnya, mencari-cari kesalahan yang mungkin ada dalam dirinya, dan merasa seolah-olah bagian dari dirinya hilang bersamaan dengan kepergianmu. Dia berusaha keras melupakanmu, berkali-kali mencoba menghapus bayang-bayangmu dari ruang pikir dan hatinya. Ia menyibukkan diri dengan berbagai cara, menatap kesibukan di dunia luar, berusaha membuka hati kepada orang lain, bahkan melakukan langkah ekstrem seperti meminta bantuan penerawang dan dukun untuk mencari jawaban, berharap ada sesuatu yang bisa mengembalikan keutuhan hatinya. Tapi, bayanganmu selalu kembali, tak peduli seberapa keras dia berusaha menepisnya, karena jiwanya belum selesai mencintaimu, dan energi dari hubungan yang pernah kalian bangun terus bergetar dalam relung terdalam dari keberadaannya. Tak ada yang bisa memadamkan getaran itu, karena energi itu bukan sekadar kenangan, tetapi sesuatu yang hidup dan terus bersemayam di dalam hati yang terdalam. Inilah bentuk karma dari jiwa yang pernah bersentuhan terlalu dalam. Ketika dua roh saling menyentuh dan terikat secara batin. Meskipun secara fisik mereka harus berpisah dan menjalani kehidupan masing-masing. Waktu dan luka mungkin memisahkan mereka secara lahiriah, tetapi secara batin, energi yang pernah mereka bangun bersama tetap hidup dan bergetar, bersuara dalam keheningan dan sunyi yang mengelilingi keduanya. Itulah sebabnya, meskipun secara lahiriah kamu telah pergi dan berusaha melupakan, jiwanya tetap terikat dan sulit untuk melepaskanmu sepenuhnya. Pada akhirnya, inilah alasan terdalam mengapa dia belum sepenuhnya bisa melupakanmu. Karena sesungguhnya, dia sendiri belum mampu melepaskan bagian terbaik dari dirinya, yang hanya muncul saat bersamamu, bagian dari jiwanya yang pernah menyatu dan bersinar di hadapanmu. Bagian itu adalah cerminan dari keberanian, kejujuran, dan kehangatan yang mungkin tidak lagi dia temukan dalam kehidupan sehari-harinya.
Dan selama dia belum mampu melepaskan bagian itu sepenuhnya, selama itulah energi dan cinta yang pernah kalian bangun akan tetap hidup dan terus mempengaruhi dirinya, membentuk bayang-bayang yang sulit dihapus dari relung hati terdalam. Namun, dalam kedalaman hati yang terdalam itu, ada satu kenyataan yang tak pernah benar-benar hilang. Bahwa setiap kali dia mencoba melupakan, setiap kali dia berusaha menutup lembaran itu, energi dari hubungan kalian yang tak terlihat tetap berdiam di sana. Seperti sebuah gema yang tak pernah benar-benar padam. Ia mungkin mencoba menutup pintu dan mengunci semua kenangan itu, tetapi energi dan ikatan batin yang pernah kalian bangun terlalu kuat, terlalu dalam, sehingga tidak bisa dimusnahkan hanya dengan usaha melupakan di permukaan. Kenangan itu, meskipun tampak redup dari luar, tetap menyala di sudut-sudut terdalam dari jiwanya. Mengintai dan menunggu waktu yang tepat untuk kembali menyentuh relung yang paling dalam. Bahkan, mungkin dia sendiri tidak menyadari bahwa sebagian dari dirinya masih tergantung pada energi yang pernah mereka ciptakan bersama. Sebuah energi yang tidak pernah benar-benar padam, hanya bersembunyi di balik tirai kesibukan dan kesibukan duniawi. Ia menanti saat yang tepat untuk bangkit kembali, saat di mana hatinya kembali terbuka, dan mampu menerima kenyataan bahwa cinta yang pernah ada itu tidak benar-benar hilang, melainkan tersimpan dalam bentuk energi yang terus hidup dan bergetar, menunggu saat yang tepat untuk kembali bersinar. Dan disitulah, di kedalaman itu, terletak jawaban mengapa dia sulit melupakanmu. Karena sebagian dari dirinya masih tertinggal dalam energi dan kenangan yang tak pernah benar-benar pudar. Dan selama itu masih hidup, selama itu masih bergetar, dia tidak akan pernah benar-benar bisa melepaskan dirimu dari ingatannya. Inilah bentuk dari cinta yang lebih dari sekadar kata-kata, dari hubungan yang lebih dari sekadar fisik dan waktu. Ini adalah sebuah ikatan spiritual yang melampaui dunia nyata. Sebuah koneksi yang menyentuh inti keberadaan dan memberi makna baru terhadap makna kehilangan. Karena sesungguhnya, dia belum mampu melepaskanmu sepenuhnya, bukan karena dia tidak mau, tetapi karena energi dan cinta yang pernah kalian bangun terlalu kuat dan terlalu dalam untuk dipadamkan oleh sekadar usaha melupakan. Dan selama energi itu tetap hidup, selama jiwanya tetap terikat, dia akan selalu merasa bahwa bagian dari dirinya tetap bersamamu, meskipun secara fisik, jalan hidup memisahkan kalian. Karena cinta dan energi itu tidak pernah benar-benar hilang, melainkan terus bergetar dalam sunyi yang terdalam dari hati yang berharap dan menunggu. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail, pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.